yang jadi kesayangan dari bapaknya. Dia dijadikan kesayangan, diberikan jubah maha indah. Dan dia juga punya visi dari Tuhan yang luar biasa. Dia melihat ikatan jeraminya disembah oleh 11 ikatan jerami dari kakak-kakaknya. Dan dia juga melihat matahari, bulan, dan bintang menyembah dia. Dia seorang anak muda yang hidupnya luar biasa, disertai oleh bapaknya, dikasih visi yang luar biasa. Ini anak papi, Bapak Ibu Saudara. Satu kali, Bapak Ibu sudah tahu ya namanya ya? Yusuf, Bapak Ibu. Satu kali Yusuf dipanggil oleh ayahnya Yakub. Sup, kan Yusuf, sup sini. Ini banyak makanan nih. Kamu cari kakak kamu. Siapa tahu mereka kelaparan, nggak ada makanan. Kamu bawa makanan ini buat kasih makan kakak kamu. Maka pergilah Yusuf, Bapak Ibu Saudara, menyusul saudara-saudaranya, dan dia dapatkan informasi bahwa saudara-saudaranya ada di Dotan, daerah yang sama ketika ratusan tahun berikutnya Elisa juga tinggal di sini. Nah, Yusuf sampai ke Dotan, ketemu sama saudara-saudaranya. Dia pikir bahwa saudara-saudaranya akan menyambut dia dengan luar biasa. Kenapa? Karena dia bawa makanan. Tapi apa yang terjadi? Alkitab berkata baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Dia pikir dia akan disambut dengan luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Maaf, dia ditelanjangi, jubah maha indahnya dilepaskan. Dan kemudian dia dilemparkan ke sumur yang kosong. Bapak Ibu, sumur yang kosong adalah sebuah keadaan yang gelap dan menakutkan. Mungkin Yusuf berteriak sama kakaknya, kenapa saya dimasukkan ke dalam sumur? Apa salah saya? Hari mulai gelap, dan sumur itu semakin gelap. Dia merasakan, aduh, ada yang merayap. Di Alkitab nggak ada, Bapak Ibu. Tapi saya bayangkan, ini sesuatu hal yang logika. Ini apa yang ngerayap ya? Dia pegang ular, dan saudara tahu ular di padang gurun, ular yang sangat berbisa, ular jadi, aduh ular. Ini apa lagi yang menggelitik kaki saya? Pegang kalajengking. Dia ketakutan, gelap itu semakin gelap, dan dia ketakutan. Sampai akhirnya saya bayangkan sebagai anak muda, anak papi, anak manja, dia mungkin teriak, Allah Yehova, tolong aku. Tapi apakah ada jawaban seperti Elisa? Nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah surga dia, seolah-olah Allah tidak menjawab apa-apa. Lalu juga dia berteriak, dia ingat ada bapaknya yang sayang pada dia, dan dia berteriak, Bapak Yakub, tolong aku takut. Bapaknya terlalu jauh, nggak dengar dia. Dan ketika hari mulai menyingsing, matahari mulai terbit, Bapak Ibu, dia melihat ada sebuah tali yang terulur ke bawah. Dia pikir ini pertolongan. Dia naik tali itu sampai di atas, ternyata itu bukan pertolongan. Dia justru dijatuhkan ke sumur yang lebih dalam lagi, yang namanya perbudakan. Dia dijual oleh kakak-kakaknya sendiri. Di mana, Bapak Ibu Saudara? Di Dotan. Kalau Elisa mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa di Dotan, Yusuf, dia merasa Tuhan tidak menyertai dia. Bapak Ibu, tidak ada janji di dalam Alkitab bahwa kita akan terus-menerus seperti Elisa disertai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Maafkan Bapak Ibu Saudara, saya harus terus terang dan jujur bahwa sekali waktu mungkin kita sebagai orang percaya Tuhan izinkan mengalami Dotan seperti Yusuf. Mungkin Bapak Ibu mengalami masalah yang berat, gelap, masalah dalam keluarga, masalah dalam keuangan, masalah dalam sakit penyakit. Dan kemudian kita berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Nggak didengar juga, nggak ada jawaban. Puasa, dari puasa GBI, puasa Esther, puasa Daniel, kalau bisa puasa Nebukadnezar, kalau ada dilakukan juga. Tapi Tuhan nggak jawab apa-apa. Pernah Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak bereaksi, seolah-olah tidak peduli dengan hidup kita.
Sama seperti Yusuf ketika dia berteriak, "Bapak Yakub," dia pikir bapaknya akan tolong. Mungkin Bapak Ibu berpikir, akan ada orang yang tolong saya. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu sebagai jemaat, saya akan datang sama gembala. Saya tahu gembala pasti tolong saya. Ternyata pada saat itu Tuhan memang buat semuanya seolah-olah tidak bisa menolong. Dan kita dalam keadaan sendiri ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Adalah sangat wajar dan sangat manusiawi. Sama seperti Yusuf juga berpikir kalau Tuhan tidak menyertai dia. Adalah sangat wajar Bapak Ibu Saudara kalau banyak jemaat Tuhan berkata, "Di mana Tuhan? Di mana Tuhan?" Dalam kehidupan saya seperti ini. Tapi mari Bapak Ibu Saudara kita lihat, jangan terus hidup dalam keadaan prediksi-prediksi yang salah seperti itu. Karena Alkitab berkata dalam Kejadian pasalnya yang ke-39 dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari dengar ini menjadi rema dalam hidup kita. Dikatakan, tetapi Tuhan apa? Menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Bapak Ibu, Yusuf mungkin berpikir Tuhan tidak menyertai dia di Dotan itu. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata, Tuhan tetap menyertai Yusuf di Dotan itu. Kalau kita bisa berbincang secara logika, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yusuf tidak mati karena digigit ular beludak, tidak mati karena dilukai oleh kalajengking atau oleh apapun. Dia tetap bisa bertahan ketika dia jadi seorang budak. Dia bisa tetap bertahan ketika dia jadi seorang narapidana. Semua karena penyertaan Tuhan.